Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Kabair. Kali ini memasuki dosa besar ke-31, yaitu tidak bersuci setelah buang air kecil. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin, pada maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykuro, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk duduk bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bertemu mendapatkan rahmat dan taufik, begitu juga tatkala kita berpisah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai ke dosa besar al-hadiyata wa thalathun. Yang ke-31. Kemarin yang ke-30 yaitu dosa besar makan bangkai. Dan kita jelaskan ada yang diistithna, ada yang dikecualikan. Bangkai apa? Bangkai ayam dan bangkai bangkai ikan dan bangkai pelalang. Kemudian dikecualikan dari darah, hati dan limpa. Ada nggak pengecualian dari daging babi? Tidak ada. Dari ujung kaki, ujung rambut dia babi. Ya. Tidak boleh dikonsumsi. Giginya Ustaz, gigi babi untuk hiasan jangan. Yang mau dibuat hiasan, buat cincin, ya nggak boleh. Ya. Yang hari ini, malam ini, al-kabiratu al-hadiyatu wa thalathun. Yang ke-31, adamu tanazzuhi minal bauli wa huwa syi'ar an-nasara. Tidak bersuci dari baul, dari kencing, dari buang air kecil. Tidak bersuci, tidak cebok. Baik ceboknya dengan istijmar atau istinja. Istinja itu bukan ditijak, ya. Istinja itu dengan air, istijmar dengan batu atau pengganti batu, bisa daun, bisa
bisa apa? Bisa tisu. Dan daun jingok, jangan daun beduri, ya. Jangan basing daun. Adam at-tanazzu minal baul, tidak bersuci dari kencing. Jadi tatkala kencing wajib bersuci. Wajib dia istinja atau istijmar. Ya. Dia apalagi buang air besar. Ya, ini aja baul wajib dia tanazzu. Itu bersuci dengan air, ya, atau yang pengganti air. Mana yang lebih afdal? Air atau dengan istijmar batu? Air lebih afdal. Karena air itu lebih bersih, lebih kena semuanya. Apalagi kita tidak biasa pakai batu. Nyari bingung batu apa uji Ustaz tadi Baiknya batu bata. Jadi becek gak lo. Ya. Jadi usahakan. Kalau di Indonesia alhamdulillah. Di Indonesia banyu melimpah. Malah yang pakai batu ini nggak biasa. Adapun di sana di Arab Saudi, ya, di negeri-negeri yang air itu susah, ya, mereka biasa pakai batu. Bahkan ada sahabat itu dia dapat batu 2, satunya rawthah untuk dia bersih kalau dia buang air. Ya, 2-nya diambil Nabi, rawthahnya tidak boleh. Rawthah itu kotoran hewan yang sudah kering. Nggak boleh. Dia harus pakai apa? Batu dan pengganti yang suci. Wa huwa syiar an-nasara. Dak becebo itu adalah syiarnya orang-orang Nasrani, Nasara. Ya. Jadi orang-orang, ya, Nasara, ya, enggak bersuci tatkala habis buang air kecil. Bersih bajunya, bersih celananya, bersih mobilnya, kotor nya, ya, kotor. Adapun umat Islam subhanallah, ya, diajarkan Nabi bersih semuanya. Pakaian kata Allah, wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kalian hendaklah bersih. Adapun tubuh diumpamakan seorang yang orang salat 5 waktu, mandi dalam sehari 5 kali, mana di kotoran yang melekat. Islam subhanallah, bukan hanya mandi, bukan setiap mau salat dia berwudu, bersih sekali Islam. Ya, kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Ya. Kesucian, kebersihan itu separuh dari keimanan. Jadi Islam itu agama yang sangat menjaga kebersihan. Kalau ada ikhwan yang jorok, kotor-kotor, maka dia tidak mencerminkan Islam. Berarti tidak boleh main becek, boleh. Habis itu bercuci, mandi, bersih. Masa becek-becek masuk masjid. Ya. Tidak bersuci dari kencing, dari buang air kecil, syiar Nasara. Sedangkan Islam melarang menyerupai, ya, Nasara maupun Yahudi. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Allah taala wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu hendaklah engkau sucikan. Suci dari najis. Di sini Allah mengedepankan maf'ulun bih, dan Allah juga pakai fi'il amr. Jadi perintah ini sangat ditekankan sekali bahwasanya kita kaum muslimin hendaklah baju tidak terkena najis. Dan sangat ditekankan sekali kita perhatian, ya, dengan najis. Khususnya tatkala baul, membuang air kecil. Ya. Makanya bab di sini dosa besar tidak tanazzu, tidak bersuci dari buang air kecil. Makanya yang biasa terkena najis tatkala seorang buang air kecil itu pakaian. Baik itu kena jipratannya atau memang tidak bercebok sehingga kena pakaiannya, maka dia akan mendapatkan atau melakukan dosa yang sangat besar sekali
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini hadis penting sekali. Faidahnya sangat agung sekali hadis ini. Kata beliau, Nabi melewati dua kuburan. Ya, Nabi melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini, penghuninya dua-duanya sedang diazab. Diazab. Kalau diazab di kubur, berarti yang dia kerjakan adalah dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar apa yang mereka kerjakan? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya, dalam riwayat lain, wa innahu lakabir. Wa innahu lakabir. Dan mereka tidaklah diazab ya dalam hal yang besar. Kalau orang salah paham baca hadis ini, dia akan memahami tidak bercebok dengan namimah bukan dosa besar. Tengok di situ, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua tidaklah diazab gara-gara suatu yang besar. Maksudnya fi kabirin fin nufus. Ya, tidaklah mereka berdua diazab gara-gara dosa besar, ya, yang itu mereka itu besarnya itu besar di jiwa mereka. Sekarang nanya antum, cebok besar atau ringan, mudah? Ringan. Oh, besar, susahnya besar cebok. Nyiram banyu. Ya. Maksudnya mereka ini kabir fin nufus. Mereka sungkan untuk cebok. Padahal itu mudah. Mereka tinggalkan. Apa susahnya kalau buang air kecil itu duduk sehingga tidak mercik. Tapi mereka di jiwa mereka tidak kerjakan. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kalau dalam riwayat lain, ya mereka tidaklah diazab ya dalam perkara yang besar. Padahal itu dosa besar. Jadi dua perbuatan yang akan disebutkan dosa besar. Ada mungkin dia dosa kecil, sedangkan ini mengalami peristiwa yang sangat ngeri sekali, siksa kubur. Kata Nabi SAW, tidak ada pemandangan yang paling mengerikan daripada kuburan. Afdha. Sangat mengerikan masalah kuburan itu. Nah, Utsman bin Affan, beliau disebut neraka, disebut surga, tidak nangis dia. Tapi tak kala disebut kuburan, mengucur air mata beliau. Sampai jenggot basah. Ya, kenapa? Kalau orang, ditanya beliau, kalau orang selamat di kuburan, selamat seterusnya. Kalau nggak selamat, maka nggak selamat seterusnya. Ya, perkara kuburan ini penentu. Kalau di kuburan udah nggak selamat, maka dia seterusnya udah ribet deh. Tapi kalau dia selamat, aman. Makanya ada fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur, selamat untuk seterusnya. Kalau tidak selamat dari fitnah kubur, seterusnya dia nggak akan selamat. Akan sengsara hidupnya. Kalau kiamat 20 tahun lagi, 20.000 tahun lagi, ya gitu dia disiksa. Wal'iyadu billah. Amma ahaduhuma. Adapun salah satu dari mereka berdua yang disiksa di kubur, diazab, fakana la yastanzihu min baulihi. Salah satunya tidak bersuci dari kencingnya. Tidak bersuci dari kencingnya. Wa ammal akharu, adapun yang lainnya, yang satunya, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan, ya kerjaannya namimah, ngadu domba. Kesana dia mengatakan kepada si fulan ucapan ini, kepada yang satunya ucapan yang lain lagi, sehingga dua orang ini berselisih, keles, ribut. Maka orang yang mengatakan, walaupun lewat SMS, ya, kalau dia SMS sana, ini ucapannya, yang kedua ini ucapannya, sehingga berselisih dua orang itu, maka dia disebut ya namimah, an-nammam, orang yang mengadu domba. Sekarang nanya,
Menahan lisan dari ngadu domba susah apa mudah? Mudah. Tapi dia kabir fi nufusi. Dia menganggap itu besar sekali di jiwanya, padahal mudah sekali. Yang tadi cebok, apa susahnya nuang kembek banyu, tetes sedikit be. Sudah selesai. Yang ini nahan mulut, tidak usah ngadu domba, mudah. Tapi dia berat di jiwa dia. Sehingga dia, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Keduanya tidaklah diazab dalam perkara besar. Ya. Jadi di dalam jiwa mereka itu perkara yang tidak besar. Cebok mudah nggak? Mudah. Menahan mulut mudah. Ya. Mereka mendapatkan azab seperti ini. Jadi 2 orang di sini yang mendapatkan siksa di kubur sebelum di akhirat. Ya. Yang pertama tidak cebok. Yang kedua ngadu domba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi siksa kubur itu ada yang bisa terputus, ada yang akan bertahan sampai hari kiamat. Siksa kubur. Ya, yang bertahan lama sampai hari kiamat seperti pemakan riba. Bertahan sampai hari kiamat. Terus kebaya tinggal di neraka. Ya, bukti dia terus sampai hari kiamat, bangkit nanti pada hari kiamat seperti orang kerasukan syaitan. Kalau seandainya dosa dia terhapus di kubur habis, maka tidak akan lagi dia bangkit seperti itu. Yang menunjukkan dia disiksa sampai hari kiamat. Bahkan Nabi mengatakan sampai hari kiamat. Berenang di sungai darah. Pokoknya kan ribuan tahun berenang di sungai darah. Bukan hanya berenang saja, darah amis gak sih? Mambu, darah itu tidak lemak nih, apalagi darah lah kelamun gitu. Contoh darah sapi habis korban sembelih 3 hari be antum balik lagi celup ke tangan, tidak sanggup antum nyiumnya. Mambu nih. Lah ini bertahun-tahun dia berenang di situ, setiap dia ingin ke pinggir apa? Dilempar batu penuh mulutnya ke tengah lagi. Terus seperti itu kata Nabi SAW. Pezina sama. Ya. Kemudian orang yang berat sekali mendengar azan, ya, untuk mendatangi masjid untuk sholat, berat sekali. Dengar azan itu untuk sholat berat sekali. Pun sama disiksa dikubur dalam bentuk ditimpuk kepalanya dengan batu, penyet kepalanya, metu kalau apanya, dibalikkan Allah, kepala seperti semula lagi. Ya. Gibah tuh, ya, emang enak gibah. Gibah tuh enak kan, ngomongi wong, udah itu, mudah. Periok orang koh dikubur, lama. Adapun yang kedua, dosa yang dikubur itu terputus, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Ya mungkin termasuk ini dosa kalau dia enggak buang air, enggak cebok. Dengan apa terputus? Dengan istighfar anaknya, ya, anak-anaknya mendoakan dia, ya. Adapun namimah wallahu alam, ya, namimah ini dosa yang besar sekali. Kadang namimah juga bisa menyebabkan orang saling membunuh, bahkan bisa cerai, ya, suami istri. Namimah ini. Ngadu domba. Ngadu domba bukan ngadu domba, bukan ngadu kambing, bukan. Ngadu orang, tapi diistilahkan. Ya, ngadu domba. Walakin akthar at-turuq allati fi sahihaini li hadzal hadits, kan tapi kebanyakan jalan di dalam Sahih Bukhari Muslim li hadzal hadits, untuk hadis ini, fakana la yastatiru min baulihi, adalah dia tidak istitar. Tidak istitar maknanya tidak menutup diri tatkala buang air kecil. Menutup diri maknanya 2. Pertama, dia memang kencing, buang air kecil, auratnya terbuka tatkala dia buang air, orang lain ngelihat. Ini disiksa di kubur. Karena dalam hadis Nabi kalau ingin buang air kecil, beliau menjauh sekali. Kalau sudah ada kejingoan, maka baru beliau duduk, baru dia pipis.
Kalau kita tidak di pinggir jalan kejinguan kadang mangkok duikok, dia itu ndak tahunya nyemprot. Ya ini yang ngelihat di belakang lihat aurat dia, ini penyebab dia disiksa nanti dikubur. Itu makna yang pertama. Yang kedua maknanya tidak istitar, tidak memberi tirai. Istitar tidak menutupi diri dia dari percikan kencing. Ini umumnya terjadi pada orang kencing tak kala berdiri. Hati-hati kencing berdiri, kadang kita nggak kelihatan. Ya. Taunya mana pas dicium celana. Makan betul, mau kena nih. Celana aku nih. Kena kasih siksa kubur kaki. Makanya Nabi SAW kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi kencing dalam keadaan berdiri maka dia dusta. Karena Aisyah tidak sering mengikuti Nabi SAW keluar. Karena dalam riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi pernah ngencing berdiri dekatan dengan siapa? Hudzaifah. Nabi ngadep sana, Hudzaifah ngadep sana. Tidak boleh berhadapan. Basah kalau. Ya. Yang ngadep sana supaya tidak melihat aurat. Dan Nabi waktu itu ya, kencing di dekat tempat pembuangan sampah. Ya. Intinya aurat tidak terlihat. Berarti yang menyebabkan siksa kubur pertama, tidak bersuci, tidak membersihkan ya kemaluannya tak kala dia buang air kecil. Yang kedua, tidak menutup dirinya tak kala dia buang air kecil. Yang ketiga, tidak melindungi dirinya dari percikan air kecil. Hati-hati tiga ini, dan ini paling banyak menyebabkan manusia disiksa di kubur. Paling banyak kata Nabi SAW ya, orang yang disiksa di kubur gara-gara kencingnya. Bayangkan ya, gara-gara kencing disiksa di kubur. Padahal kencing dewe lama mano ngembek harta wong pak. Hati-hati, dengarkan ini. Mak mano kita nyakiti wong mang. Mang Ice. Ini kencing kita dewe, kena kita dewe, dak ngencingi wong bala. Kencing kita dewe, itu pun kena dikit. Dak kadang ngencingi banyak nih, kena dia, dak sedikit. Bisa menyebabkan siksa kubur. Lah bagaimana kita nyakiti hati orang, nyiksa orang, ngambil harta orang. Alangkah besar berat siksa dia pada hari ya, di barzakh atau nanti kelak di akhirat. Ini gambaran saja. Kalau kencing kita dewe, ini ingat hadis ini Imam Bukhari Muslim, tidak main-main. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Muslim. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati nian kencing itu. Makanya kalau kencing perhatikan tempat, baju diangkat galo, sudah dikebet, duduk yang tenang, baru dikeluarkan. Ini tidak kelabakan, mengicik galo. Apa mampu kau ngicik ya? Bala di WC. Ya, hati-hati. Apalagi maaf ya, kencing itu sembarang aja di tempat yang di situ biasa orang berdiri, di situ biasa orang yang duduk, bahkan ada orang yang nongkrong, maka yang kencing di situ dilaknat. Bayangkan. Perhatikan tak kalau ngencing di tempat umum, dilihat itu tempat orang duduk kah? Itu tempat orang biasa berdiri kah? Kita tidak tahu. Ada kadang wong berdiri tidak bersendal. Yang dia tidak tahu, dia sudah wudhu tegak di situ. Apa licin-licin ini? Tidak tahu nyo. Pas di itu, aduh mampu sengak nama tila. Ini orang yang melakukan itu dilaknat. Selain dia, pelakunya itu sendiri akan disiksa di kubur. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, tanazzahu minal baul, bersucilah kalian dari kencing kalian. Fa inna amata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan umumnya azab kubur itu dari kencing. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Kebanyakan ini ya, kewajiban kita mendidik anak kita. Anak kita kalau kencing itu tidak dididik dari sekarang, tengoklah dia kencing di mana-mana sembarang. Dididik, diajarin. Kalau kencing pas ke dulu di toilet baru kencing.
Ini dak dari depan pintu itu langsung semprotnya kemana-mana. Atau tak kala keluar dia ngencing basing baik. Ini kenapa yang salah? Bukan anaknya, anak dak ngerti. Dia kendak dia rajo. Makanya bapaknya atau ibunya yang meluruskan. Sehingga dak sampai besar lagi mak itu. Kasihan. Anak cucung disiksa dikubur gara-gara orang tua tak perhatian dalam masalah ini. Hadis ini atau ayat hadis yang sudah kita baca, ada 3 hadis menunjukkan bahwasannya azab kubur hak. Azab kubur itu benar adanya. Kalau kita nanti kelak di dalam kubur, setelah selesai dari fitnah kubur, apa fitnah kubur? Pertanyaan malaikat munkar nakir, ya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka kita akan mendapatkan 2, imma azab al-qabr wa imma na'imul qabr. Kalau kita sudah selesai dari fitnah kubur, ya, bisa jadi engkau akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Wal'iyadzubillah, jangan sampai di dalam kubur kita disiksa. Adapun nikmat kubur, ya, seorang akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang usai acara walimah pengantin, ya, dia istirahat di kubur seperti itu. Alangkah indahnya istirahat dia menanti kiamat. Dia berucap, ya Allah cepatkanlah kiamat. Ya Allah cepatkanlah kiamat. Yang sikoknya tadi berdebak-berdebik. Ya Allah, jangan kiamat ini belakang engkau. Digebuk, karena berdebak-debik itu dengan sebuah palu di kubur. Disebut ada palu di kubur itu. Akan dipukulkan kepada orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Atau orang-orang yang pelaku dosa besar yang mereka tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Kata Nabi SAW, mereka akan dipukul dengan mirzabbah. Lau duriba biha jabalun lakana turaban. Mirzabbah ini kalau dipukulkan ke gunung jadi debu. Dia gebuk di budak itu. Gunung, pernah nyok gunung? Digebuk ke maki palu itu. Ya mungkin tahu besar palu kayak jiwa dewe antum kalau nak nyuboh. Ya. Kalau ana waliyadzubillah berlindung. Makanya Nabi SAW berlindung terus dari azab kubur. Sebelum salam pasti Nabi berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. 4 tidak pernah Nabi tinggal. Nabi dijamin surga, ya kan? Diampuni dosa yang telah lalu dan yang belum terjadi sudah diampuni. Berlindung tiap solat. Lah kita ampun ndak kate, ya. Jaminan ndak kate, ndak berdoa. Ndak ngapal, Ustaz panjang gino. Pancasila kau hafal. Ndak panjangan Pancasila dari doa tadi itu. Ndak cak ngaji, ya belajar ngaji. Ya. Laten kalau udah di laten gak, tapi ditalkin karena banyak uang baca laten itu salah. Ya, berlindung dari azab kubur karena salah minta azab kubur. Akhirnya, Ustaz itu mudik aku, engkau aku. Salah baca laten. Banyak orang salah baca laten. Ya, hati-hati baca laten, belajar. Walaupun habis uang miliaran untuk baca Quran, habiskan. Karena uang miliaran akan ditinggal, baca Quran ente dibawa sampai hari kiamat. Bawa. Yang tertipu dengan dunia. Kalau seandainya dunia ini semuanya dikasih ke ente, semuanya. Nggak usahlah talang semut ini, semut pulau, talang pulau. Seluruh dunia dikasih ente. Ya. Kalau ente ingin membebaskan diri ente dari azab kubur atau azab ente, tidak bisa ditebus dengan dunia itu. Sekarang pelajari, ya, agama ini. Walaupun habis harta, pelajari. Rugi ente, nyesel nanti. Hidup kita berapa tahun? 60 sampai 70. Antum lah sudah 50, ngaji masih cak lama tuh lah. Alama, alif lam mim alama. Mati engkau budak ini. Kaf haya ain sod kahaya asod. Kalau 50 masih itulah jingok lah. Kemana selama ini? Kemana selama ini dia? Harus kalau mampu tanah kan kemampuan. Mampu. Cepat-cepat kembali kepada
Allah pelajari agama. Allah bilang Iqra, kata Allah. Baca, kata Allah. Ya, Al-Quran dibaca, dipelajari. Mana nak baca kalau tak baca? Ya baca. Kata Allah, fa'lam, berilmulah, kata. Banyak sekali ayatnya. Jangan pas lah dikubur baru nyesel. Ya, dia mengatakan, qala rabbirji'uni. Dikubur dia ngomong, ya Allah, balik lagi ke dunia, ya Allah. Baca tak? La'ali a'malu salihah. Ana ni kalau dibalik ke dunia, aku nak beramal soleh. Kalla, kata, tak akan bisa. Wa min waraihim barzakhun. Di hadapan mereka, kata Allah, ada barzakhun. Ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu artinya pembatas. Sampai hari kiamat dia tidak akan bisa menembusnya. Ya. Jadi kalau mau perbaikan diri sekarang, di dunia, pun di akhirat gak bisa balik lagi. Sudah saya sampaikan kemarin, orang-orang munafik berkata kepada orang beriman, qala qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Mereka minta cahaya. Kata orang-orang beriman kepada orang munafik, kembali ke dunia. Cahaya itu di dunia. Nah, makanya sekarang jangan kaget. Baik itu bapak, baik itu anak, ya. Jangan banyak berangan. Ada dua perkara yang manusia itu muda selalu, ya, yaitu mengumpulkan harta dan panjang umur. Ini tidak tua-tua duit kok ini. Pengen banyak harta, dinjuk harta segunung, minta 2 gunung, dinjuk 2 gunung, minta 3 gunung. Tak akan dia puas, kata Nabi, sampai mulut tersempel dengan tanah. Maksudnya masuk liang lahat. Yang kedua apa? Umur. Kita nak umur panjang terus. Benar tak? Hatta ditawari, kau pendek umur masuk surga dengan panjang umur, pasti dia milih panjang umur masih. Padahal dijamin surga. Ditawar kayak ente mati hari ini masuk surga. Atau panjang umur. Dia pasti ngomong yang C, Ustaz, panjang umur masuk surga. Padahal tidak dijawab pertanyaan itu. Rata-rata uang seperti itu. Pengennya harta banyak, panjang umur. Kalaupun 1000 tahun hidup, ya, tapi kalau kita tidak berubah diri kita, enggak manfaat. Malah bala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah dahulu di dunia kami telah panjangkan umurmu sehingga ingatlah orang yang ingat. Ingat kita. Kalau sudah panjang umur disuruh ingat, karena itu sudah bonus. Jangan ingat dikubur. Susah, ya, karena malaikat mungkar nakir dak kate pertanyaan lain. Dak kate nego-nego. 3 itulah. Siapa Tuhanmu? Agamamu? Nabimu. Selamat ini, selamat seterusnya. Ya. Kemudian kita dilindungi Allah dari azab kubur. Dalil azab kubur dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis-hadis ini, dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kisahkan tentang keluarga Fir'aun. Kata Allah, lupa saya surahnya, antum cari sendiri. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yawmal qiyamah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan pagi sore kepada keluarga Fir'aun, dikubur. Kelak nanti pada hari kiamat, kata Allah, masukkan seluruh keluarga Fir'aun ke azab yang paling pedih. Ya. Hadis azab kubur sahih, Bukhari Muslim, ayatnya ada. Masih ada yang mengingkari azab kubur. Kalau dulu Mu'tazilah, kalau yang sekarang HTI, Hizbutullah Iwa, ya, itu juga ngingkari juga. Kami naruh rekaman, tidak terdengar, wong digebuk suaranya didekati. Menurut buka apalagi, gak ada. Kami pakai rekaman yang mahal itu, dekati terekam. Ya, gebuk kepalanya, aduh sakit. Tunjuk ke sakit itu di mana. Iya, dekati sakit tapi terasa. Nama itulah azab kubur ada, tapi tidak terlihat. Kau kudepak kepala pak sakit. Mana sakit? Tunjuk ke sakit itu mana? Dekati. Karena ada orang ngingkari jin itu. Ada jin disiksa di neraka, Pak Ustaz. Dia kan dari api. Mbak batu bata. Ayun dulu.
Rahmukallah. Ayun dulu. Ayun, babit kepalanya. Tong, bocor. Cur, kepalanya. Bocor. Sakit enggak? Sakit. Batu bata dari apa? Dari tanah. Kau dari apa? Dari tanah. Sakit kan? Nah, jin juga mah itu. Dia dari api. Dibakar di api. Inilah kau di batu bata tadi. Enggak usah batu kerikil be, kau sakit. Oh, masalah agama ya kita apa? Sami'na wa ata'na. Dengar taat, bukan akal dimainkan, bukan. Akal enggak akan sanggup memahami ya agama yang memang tidak bisa dicerna. Yang jelas ya ada yang bisa dicerna, ada yang tidak. Gimana ente mau mencerna yang kayak gitu? Azab kubur. Hai. Ragu aku azab kubur Pak Ustaz. Ngapo? Dak keselik. Dak keselik. Dak terjingak katanya. Ya, dak apa dak terdengar nih. Dak mau. Dak bisa seperti itu. Jin, ada yang mengingkari jin. Karena jin enggak terlihat. Jin itu ya cuma sifat jiwa ini aja. Yang buruk itu jin. La ilaha illallah. Oh, masuk izin dia. Waduh. Ya. Pas diruqyah. Kan enggak benar. Makanya kata Allah, "Dzalikal kitabul la raib." Itu Al-Qur'an enggak ada keraguan. Apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an itu enggak ada ya kita enggak boleh hati kita nian apa enggak boleh. Kufur kita langsung. Ya. Hadis-hadis itu wahyu. Pun apa yang dikabarkan Nabi kita bisa cerna dan kita tidak cerna tetap harus kita terima. Lah buktinya sahabat bisa mencerna semua hadis Nabi. Ya kan? Mereka sebaik-baik kurun. Nah, ente tidak bisa mencerna berarti tuduh akalmu. Tuduh akal kita, jangan tuduh nakal. Ya kan, akal itu lawannya nakal. Nakal itu dalil Quran Sunnah. Ya akal itu ya ini. Pikiran benak kita ini. Di mana pikiran, di sini atau di sini? Nah, bingung. Di mana kok kita kalau ngomong pikir kok di sini dipegang. Yang benar di sini. Karena berpikir itu bukan otak, tapi apa? Qalb, jantung. Allah katakan, "Aluhum qulubun la ya'qiluna biha." Apakah mereka enggak punya jantung, enggak punya hati? Ya, sehingga mereka bisa berpikir dengan jantung-jantung mereka. Jadi jantung yang berpikir, baru jantung nyuruh utak. Kan yang kena pecah utak dulu, ya kan? Karena jantung jauh dia sembunyi. Ya, kalau pecah jantung, pecah utak, pintar dan jantung nih. Otak yang disuruh, hanya kena pecah utak. Ya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan ditutup di babnya, "Thumma inna man lam yahtariz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulatin." Kemudian sesungguhnya orang yang tidak menjaga dirinya dari kencing, dari air seninya di badan dia dan di bajunya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Kalau kita salat, maka harus suci badan, suci pakaian pun suci tempatnya. Jika ada najis di situ di badan atau di pakaiannya atau di tempat dia sujud itu, misalnya dia salat itu di kandang babi, maka tidak sah salatnya. Kalau salat di kandang kambing, ada yang nyuruh Nabi SAW, kita disuruh salat di kandang-kandang kambing. Tapi wallahu alam kandang kambing di Indonesia dan kandang kambing di sana beda. Kalau kita becek kalau kandang kambingnya, kalau sujud, uji. Ustadz balak nyuruh ini, harusnya baca Subhanarabbiyal a'la, balak ini ustadz nih katanya. Karena di sana itu jarang hujan, ya, makanya sholat tetap dianjurkan di kandang kambing, tapi sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah, itu pengen sholat duha misalnya, ya itu sholat. Mampunya lemah kan, memang kan harum, apalagi antum habis bakar itu, masya Allah. Tapi yang jelas kita imani, tidak boleh kita Islam kok begitu sih ngajar, ya, ngajari kita sholat di situ. Kambing berkah, seluruh ada para anbiya seluruhnya diutus oleh Allah semuanya mengembala kambing, ya seperti itu.
kambing tidak berkah kambing ya. Kayak antum apa beli kambing kalau habis ini ya makan kambing berkah aja Ustaz. Tidak ada hadisnya kambing berkah. Maksudnya sholat di kandang kambing itu. Ya, kandang kambing itu ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sholat kena najis, bukan kena kotoran ya. Kena najis dengan kena kotoran beda. Inti sholat membawa kotoran burung, baju kena kotoran burung, celana kena polesan tai ayam, ya, kaki tetijak tai sapi. Banyu udah ganti. Atau banyu ada, antum langsung sholat. Sah dah sholatnya? Sah. Kok bisa Ustaz? Tai kalau itu tidak najis. Tai kambing tidak najis. Tai ayam tidak najis. Ya kalau najis tadi Nabi suruh sholat di kandang kambing. Tidak mungkin. Paham? Tidak mungkin sahabat disuruh minum kencing onta. Paham? Jadi hewan yang boleh dimakan dagingnya, tai'uhu wa kencinguhu, tidak najis. Apa tai'uhu Ustaz? Kotorannya, air seninya tidak najis. Tidak najis bukan menunjukkan boleh dikonsumsi. Kaget ada muat keripik. Keripik yang hitam-hitam itu. Oh, enggak benar. Ya, tidak semua yang tidak najis boleh dikonsumsi, gitu ya. Jadi yang maksud di sini yang najis. Makanya nggak benar ungkapan orang yang dia nggak mau sholat berjamaah atau menunda sholatnya gara-gara keringat. Aku dak sholat berjamaah. Aku nih ada mambu keringat. Ya kalau mambu tuh mengganggu wong iya. Kalau cuma keringat baik. Sholat jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jadi 20 tahun ente begawi bangunan tidak pernah sholat berjamaah jadinya. Sholat ada semen najis tak? Tidak. Ya. Jadi tetap sholat ya, tapi usahakan sholat itu kita dalam keadaan bersih. Tapi kalau mepet waktunya dan itu memang kerjaan inti, maka sholatlah seadanya dengan syarat ya dengan syarat tidak mengotori masjid. Kalau dia masuk semen galau masjid, pasir galau masjid, ya besok dia tidak boleh masuk lagi masjid tersebut. Nah. Iya. Berapa menit lagi azan? 2 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan. Kemudian sambungan pertanyaan habis Isya insyaallah. Insyaallah minggu depan kita akan bahas. Ini penting sekali, jangan nggak hadir. Makas. Pemungut pajak. Bukan bayar pajak ya. Pemungut pajak. Mungkin ada yang pegawai pajak. Ya. Kita akan bahas. Cepatlah berhenti. Sebelum dibahas, kaget kamu nangis. Jadi sebelum minggu depan saya begitu, iya bagus. Pas kamu denger, tersenap dada. Ya. Ustaz, udah azan tapi ya. Kita ambil satu pertanyaan, kemudian sisanya kita habis sholat. Ustaz, kalau misalkan percikan kencing tersebut kena baju, celana langsung dibersihkan menggunakan air. Gimana tuh Ustaz? Apakah najis itu sudah hilang, sudah bersih? Ya sudah. Kalau antum dengan air antum kucek, selesai. Ya. Dicium masih mampu berarti masih ada. Makanya jangan banyak makan peti, jengkol, kabau, ya. Jering, jangan. Itu bangsa-bangsa yang mampu. Ya, kita cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? HP aman sini. Langsung sore. Aman HP ini? Mahal soalnya.
Mana? استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مخذولا ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فما يزيدهم إلا خسارا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillah. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini ada yang nanya masalah kebun sawitnya, nanti Japrian aja kebun sawit ini ya. Panjang ini. Kebun berapa hektar kita nak ngukur dulu. Japri aja. Jangan taspen juga ya, Japri aja. Kasih nomor anak nanti minta aja Mama Ikhwan. Ustaz, ini aja nih yang berkenaan dengan bab dulu kalau pacak nanya tuh ya. Jika kita nginjak tai cicak atau nepok nyamuk sampai keluar darah, apakah wudhunya batal? Dua-duanya tidak membatalkan wudhu. Dua-duanya tidak membatalkan wudhu. Kotoran cicak ia najis, dia dicuci aja kaki ente, ya tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi dulu pernah dia sholat memakai sendal. Ternyata dikabarkan oleh malaikat Jibril ada najis. Akhirnya Nabi melempar sendal tak kalah sholat. Sahabat nyingok ngelempar kalau sholat. Ngelempar apa sendalnya? Dikira ada syariatnya. Ini saking sami'na wa ata'na ya sahabat. Ngelihat Nabi ngelepas kalau itu kalau. Ternyata Nabi dikabarkan oleh malaikat Jibril di sendal Nabi ada najis. Kalau itu antum ketijak tak cecek najis, cuci sudah, sholat dengan wudhu yang sudah ada ya. Adapun darah nyamuk ya, yang rajih darah tidaklah najis. Darah tidaklah najis. Ini yang saya pegang, darah tidak najis. Ini kalau antum bisul bertos pecah bisul antum, maka tidak ya merusak wudhu enggak ya. Ada tidak najis. Jadi kalau antum menepok nyamuk 10 ikok, 20 ikok, metu darah kalau tidak membatalkan wudhu. Ustaz, bagaimana hukum bersuci dengan tisu basah bagi bayi? Enggak masalah, itu pengganti air, enggak masalah. Ini baru sudah yang tadi ya. Enggak ada lagi pertanyaan. Akhwan enggak ada yang nanya. Ustaz, bagaimana cara bertaubat bila saya ngembek laki wong? Cak mana ini? Saya merasa dikejar-kejar dosa. Yang nanya lanang tino ini. Dan wanita suaminya saya ambil itu sepertinya menderita sekali dia. Apakah saya kembalikan aja suami? Bukan pempek balik-balik ke mak itu. Ya, salah beli. Ya. Bukan makanan balik-balik ke mak itu laki ya. Apa saya balik ke laki dia tuh ke wanita itu tadi, bini bertamu dia tuh? Atau bagaimana? Saya tidak disiksa sampai hari kiamat kan? Sian banget ini. Banyak lanang bejibun. Mbak laki wong. Ay. Ya. Ngambil laki itu jika dikatakan dia ngambil laki, dia pengen nikah sama seorang laki-laki, dia mensyaratkan kau cerai istrimu, baru ngambil laki. Kalau dia menikah, baik nikah syari atau nikah siri, atau dia menjadi istri kedua, baik sebelumnya dia berzina dulu kemudian menikah ya, dengan syarat dia bertaubat, maka ini istri yang sah. Tidak usah dibalik ke laki itu. Apa aku kebalik ini deh? Tidak, dia ceramai lakinya. Kak, bini kakak tu dua teko aku ni. Bini kakak yang pertama tu jengok sekarang. Kontang kantung dia, kesian. Kakak tak pernah natangi dia.
Padahal dia masih bini kakak. Berarti kakak itu ada 2 bini dan kakak harus membagi saya dengan dia. Ya. Malamnya dibagi pun harta hasil usaha bulanan pun dibagi. Anak yang dia miliki pun harus dikasih haknya. Jika tidak, kakak kasihan nanti Kak pada hari kiamat. Datang dalam keadaan apa? Miring sebelah. Ya, miring sebelah, cuma setruk. Ini. Ya, kalau nanti ketemu ada orang datang pada hari kiamat miring-miring, itu bini 2 dah adil. Apa miring-miring? Ya, aku dulu punya bini 2. Iya. Ya. Yang bini yang ini dinjuk cuma 50.000, yang itu dinjuknya sejuta, tidak adil. Harus adil. Dan adil itu ditengok dari uruf juga, ada istiadat ya. Kalau misalnya yang sikoknya tinggal di Solo, harga sana tidak mahal, ininya apa? Yang sikok di Palembang, tidak masalah, berbeda asal tidak ada kecemburuan di situ. Jadi di sini tidak perlu dia mengembalikan suaminya tadi kepada istrinya, akan tapi dia harus menasihati suaminya. Ya, kalau ini sudah nikah. Kalau ini sudah nikah. Kalau yang nanya ini belum nikah, berarti dia pezina. Dia wajib bertobat. Ini mungkin nanya gara-gara dengar siksa kubur tadi. Pezina sampai hari kiamat dia disiksa. Terpaksa nanya aja deh. Ya kan? Kasihan sekali. Sebelum ruh kita dicabut oleh Allah Azza wa Jal, maka berusahalah kembali kepada Allah. Allah sayang. Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kembali. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa, bukannya zina. Kalau seandainya dosa ente atau anti balagot dhunubuka ila sama atau malaat al-ar, dosa ente memenuhi bumi, membombong ke langit. Allah, banyak dosa itu. Bumi itu penuh dengan dosa dia. Bukan zina saja, bukan ngerebut laki saja, semua dosa. Thumma lakitani, kata Allah, engkau menemui aku, lam tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku juga akan datang menemui engkau, kata Allah, dengan sepenuh bumi ampunan pula. Jadi tinggal bertaubat saja yang nanya ini. Kalau ente sudah nikah, anti sudah nikah, maka dikasih tahu suaminya. Ternyata selama ini perbuatan yang kau kerjakan kepadaku ini salah. Yang bagus, yang santun ngomongnya. Kau ini uji ustaz tadi, jangan. Kaget kejadian pula di yang di Prabu itu. Tahu ada kabar di Prabu itu? Benar tak perbuatan laki-laki itu? Tidak benar. Ya. Seharusnya seorang suami mendapati istri berzina, selingkuh, dia cerai saja. Tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Jika pempek sudah berbeda cuka. Pakai cuka ini. Aduh, dah lama lagi masem. Itu dicerai. Bukan walaupun sekali cerai sudah. Parah banget sudah kalau sudah jatuh kepada perbuatan zina. Jangan dipertahankan. Jangan dia membunuh si istri juga tidak boleh, membunuh si pelaku yang berzina juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kita berbuat seperti itu, setiap terjadi yang seperti itu kita membunuh dan seterusnya, maka ya kita sama saja orang khawarij. Seolah kita berpendapat pelaku dosa besar kafir, bunuh aja, nggak benar. Ya, dicerai. Ya, bisa jadi dengan diceraikan dia akan berubah, bertaubat. Yang laki-laki yang berzina dengan istrinya bertaubat atau bertaubat semuanya. Dan kalau dia sudah bertaubat, boleh kembali lagi? Boleh, menikah lagi. Seperti itu. Bukan dengan seperti itu. Akhirnya apa? Kasihan. Ya, istrinya kasihan, anaknya kasihan, di penjara selama 20 tahun, kasihan anak-anaknya
kecil. Siapa? Kemana mereka? Itu syaitan pintar banget. Ya, syaitan pintar banget merusak, menghancurkan keluarga manusia. Ya, ikatan yang sudah kuat selama berapa tahun itu? 15 tahun kalau nggak salah. Ya. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara Facebook. Bici, denger. Kamu mangcek juga sama. Hati-hati Facebook itu. Haram lawan jenis yang jadi teman kita. SMS-an. Atau curhat. Haram. Bini wong. Ini masih gadis. Sama baik. Haram juga. Tidak boleh. Allah katakan wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan jangan zina, jangan dekat-dekat zina yang mengantar kepada zina. Jangan. Nyingok gambar di Facebook, belagak buat SMS-nya. Budak mana? Budak sinilah aja. Kau sama budak sini juga. Dekatan kita nih. Akhirnya ketemu. Pandang mata, jatuh ke hati. Ya kan, turun ke hati. Turun niat kaki. Akhirnya turun berok. Ya. Kondoran, ya kan? Seperti itu. Bagaimana saya tidak disiksa sampai hari kiamat? Ya, itu kalau dia bertaubat kepada taubatan nasuha, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubat yang sebenar-benar taubat. Maksudnya taubat, tidak galak lagi, niat balik. Niscaya Allah akan ampunkan dosamu, Allah masukkan kau ke surga. Masih banyak harapan. Ya, yang bertanya jika masih muda cepat perbaiki diri. Yang tua lebih cepat lagi lama buta tanah. Ya, kalau orang tua dia berzina itu lebih ngeri siksanya daripada yang masih muda. Ada 4 kalau kakek-kakek, wong tua berzina. Tidak dilihat Allah pada hari kiamat dengan pandangan rahmat, Allah murkai dia, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya. Harusnya dosa itu disucikan, dibersihkan, ini tidak disucikan pada sampai hari kiamat dia. Dan baginya azab yang alim, di puncak azab paling pedih. Itu diantaranya kakek yang berzina. Wis tuwek masih zina. Wis tuwek tahu? Tua bangko. Ya. Tua-tua mampu keladi. Ya, Anda mau tanya langsung? Ada yang mau nanya lagi? Ya, minggu depan insyaallah ya kita bahas masalah pemungut pajak atau cukai. Ini penting sekali. Nah, banyak yang enggak paham ya beda zakat, sedekah, ya, pajak, ya, cukai, ya, kita harus jelaskan. Kita nggak salah kaprah karena hidup kita ini sekali di dunia sebentar, kemudian hidup selama-lamanya di akhirat, maka jangan main-main. Kata Allah, kata Nabi, fatibu, baguslah kalian dalam mencari uang, cari yang halal. Kita tutup kalau nggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.